Hari ini saya ngecek kondisi TPA Cipejang. Kita lihat di belakang ini posisi landfill 3 yang dilakukan penataan. Nanti sedang dilakukan terasering. Fungsi terasering ini adalah untuk meminimalisir selama ini setiap ada hujan sekecil apapun, longsoran-longsoran itu turun ke anak kali Cirompang sehingga berdampak kepada warga sekitar yang memang di sepanjang atau berdekatan dengan anak kali Cirompang ini agak tergenang. Dengan tergenangnya itu kita lakukan penataan, diangkat ke atas untuk melancarkan anak kali Cirompang sehingga tidak mengganggu terutama warga yang langsung bersentuhan dengan anak kali Cirompang. Jadi setelah tadinya kan ini lumayan tinggi nih, ketinggian sampai 7 meter tadi. Sekarang alhamdulillah sekitar tinggal 3 atau 4 meter sekarang ini. Nah, nanti semakin ke sana akan semakin tinggi karena akan dilakukan terasering. Terasering ini untuk menghambat. Jadi manakala hujan itu tidak langsung turun ke anak kali Cirompang, dengan adanya terasering itu untuk menghambat, bahkan menghindari sampah jangan sampai berceceran ke anak kali Cirompang. Jadi di tahun 2025 ini kita selain tadi menata terasering di landfill 3, kita juga tahun ini membebaskan lahan 4.000 meter yang di sekitar 200 meter dari sinilah, 4.000 meter ke belakang. Ini dalam rangka untuk menggunakan nanti fasilitas MRF. Jadi manakala nanti ini sudah tertata, kemudian harus dipulihkan. Jangan sampai sudah ditata ini sampah dibuang lagi ke sini. Tapi kita sediakan nanti landfill 4. Ketika ada sampah kita proses dulu melalui MRF sehingga yang organiknya yang jadi kompos, kemudian yang anorganiknya yang akan nanti bakal kita daur ulang kembali. Nah, kemudian kita juga di sini sedang melebarkan jalan. Alhamdulillah dari SDA BMBK hari ini mulai tahun ini nih di akhir anggaran ini membantu untuk membuat jalan sepanjang lebarnya 4 meter, jaraknya sekitar 120 meter menuju ke landfill 4 dan landfill 2. Nah, di samping itu dilakukan juga bronjong landfill 3. Jangan sampai kalau tidak dibronjong, si jalan yang sudah nanti dibangun ini nanti mengganggu lagi di akses untuk menuju landfill 2 maupun landfill 4. MRF ini nanti kita akan bangun tahun 2026. Jadi kita bebaskan dulu sekarang 2025. Nah, mudah-mudahan di triwulan pertama MRF sudah dibangun. Jadi MRF itu semacam mesin pencacah. Mesin pencacah nanti yang akan memisahkan mana yang organik, mana yang anorganik. Jadi kalau yang organiknya kita buang ke landfill, organiknya, yang anorganiknya itu nanti bisa kita daur ulang. Kemudian kenapa kita melakukan MRF? Karena kita itu sudah tidak diperbolehkan lagi open dumping. Jadi yang dibuang ke TPA itu hanya residu. Nah, dalam kita memilah residu itu, mana yang anorganiknya kita pisah untuk didaur ulang, yang organiknya kita buang ke landfill 4 dan sebagian bisa dijadikan mahkota. Kenapa kita membangun MLF, kenapa membangun terasering ataupun caving landfill? Sudah tentu sangat berdampak. Kalau kita tidak lakukan itu, makanya pencemarannya akan semakin tinggi. Dari baunya, longsorannya. Nah, kita ini dalam upaya meminimalisir limbah yang memang berdampak kepada masyarakat. Kita melakukan tadi bikin caving landfill, kemudian terasering dan MRF. Itu semata-mata agar kita mau mengembalikan lagi, memulihkan lagi TPA yang sudah krodit ini, kita pelan-pelan kita kembalikan. Kemudian jadi sampah-sampah yang baru itu kita olah. Jadi sehingga tinggal residu aja ke sini. Sambil kita berproses sambil menunggu program PSEL yang akan dilaksanakan yang akan datang. Terkait PSEL ini sebetulnya kita sudah berprogres berdasarkan Perpres 35 tahun 2018. Nah,
di perjalanan turunlah Perpres terbaru sama. Nah, itu nomor 109 tahun 2025. Cuma beda di 35 maupun 109 itu, kalau 35 pemerintah daerah menunjuk atau melelangkan salah satu pengembang untuk melakukan pelaksanaan, yang mana kalau di 109 ini Danantara diberi kewenangan untuk memilih ataupun melelang bisa mana-mana aja yang memang bisa melakukan program PSL di kabupaten kota. Untuk itu mari dari mulai hulu kemudian tengah sampai hilir, terutama hulu di rumah masing-masing, kita kelola dengan diminimalisir, dipilah sebisa mungkin sehingga menghindari penumpukan sampah yang ada ke hilir ke TPA ini.